Halo semuanya, jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang peran Otoritas Jasa Keuangan atau OJK pada lembaga keuangan. Disimak baik-baik ya. Lalu, apa sih pengertian dari OJK itu sendiri? Otoritas Jasa Keuangan atau OJK adalah lembaga negara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan, baik di sektor perbankan, pasar modal, dan sektor jasa keuangan non-bank seperti asuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Selanjutnya yaitu latar belakang dibentuknya OJK. Jadi yang pertama yaitu karena kebutuhan akan pengawasan yang lebih terintegrasi. Yang kedua karena perkembangan industri jasa keuangan yang pesat. Dan yang terakhir yaitu karena krisis keuangan global pada tahun 2008. Kemudian dasar hukum dari Otoritas Jasa Keuangan. Otoritas Jasa Keuangan ini dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 yang berfungsi menyelenggarakan sistem peraturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Lalu tujuan dibentuknya OJK itu sebenarnya untuk apa sih? OJK ini dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan ini dapat terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel, lalu juga mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, dan yang terakhir yaitu mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Kemudian OJK memiliki tugas utama yang berkaitan dengan pengawasan dan pengaturan di sektor jasa keuangan yang meliputi mengawasi industri perbankan, mengatur dan mengawasi industri pasar modal, mengawasi sektor jasa keuangan non-bank atau IKNB, melindungi konsumen dengan memastikan bahwa produk dan layanan jasa keuangan tidak merugikan masyarakat, dan mendukung stabilitas sistem ekonomi, bekerja sama dengan Bank Indonesia dan pemerintah untuk menjaga perekonomian tetap stabil. OJK memiliki beberapa fungsi utama. Yang pertama, regulasi, menyusun dan menerapkan peraturan terkait jasa keuangan agar industri keuangan berjalan dengan sehat dan efisien. Yang kedua, pengawasan, melakukan pemantauan terhadap lembaga keuangan untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan. Yang ketiga, edukasi dan pelindungan konsumen, memberikan edukasi kepada masyarakat tentang produk dan layanan keuangan, serta menangani pengaduan konsumen. Yang keempat, memberikan sanksi. OJK dapat menindak pelanggaran yang dilakukan oleh lembaga keuangan atau pihak yang tidak berizin. Asas-asas OJK yang meliputi asas independensi, asas kepastian hukum, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas profesionalitas, asas integritas, dan asas akuntabilitas. Lalu, apa saja lembaga keuangan yang diawasi oleh OJK? Dari sektor perbankan, terdapat 3 jenis bank yang diawasi oleh OJK. Yang pertama yaitu Bank Umum, yang kedua Bank Perkreditan Rakyat atau BPR, dan yang ketiga yaitu Bank Syariah. Kemudian dari pasar modal terdapat 3 lembaga yang diawasi oleh OJK. Yang pertama yaitu Bursa Efek Indonesia, yang kedua Perusahaan Efek, yang ketiga manajer investasi yang merupakan pihak yang mengelola portofolio investasi untuk kepentingan investor, dan yang keempat emiten yang merupakan perusahaan yang menerbitkan efek di pasar modal. Yang terakhir yaitu industri keuangan non-bank atau IKNB yang meliputi asuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan, pegadaian, dan juga lembaga jasa keuangan lainnya.
Demikian materi peran Otoritas Jasa Keuangan atau OJK pada lembaga keuangan. Sekian, terima kasih.